dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bergabung dalam renungan pagi Bapak Ibu, dan kita akan bersama-sama hari ini. Semua akan diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Sukacita, damai sejahtera menjadi bagian yang terindah dalam hidup kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Saat yang terindah pagi hari ini Tuhan kembali, kami akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan pada hari ini hari yang terindah, menjadikan hari ini hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Mazmur pasal 47. Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lu-lukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja di seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian
pengajaran. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayat 8, kita akan mempelajari bahwa mukjizat dalam pujian. Jadi hari ini Bapak Ibu, memuji Tuhan bagi orang percaya bukanlah permohonan semata-mata, namun memuji Tuhan adalah satu perintah dan keharusan yang apabila kita taat, maka kita akan merasakan ada beberapa berkat yang Tuhan berikan buat kita. Yang pertama, jikalau kita memuji Tuhan, ada berkat, ada mukjizat, dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu penekanan firman Tuhan hari ini mengajak saudara dan kita semua untuk bisa melihat bahwa mukjizat di dalam pujian saudara. Alkitab berkata, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Itu sudah jelas ada penekanan bahwa memuji Tuhan adalah satu perintah dan keharusan yang apabila kita taat di dalam memuji Tuhan, maka ada berkat, ada mukjizat, dan menyelamatkan hati kita, menyenangkan hati kita, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lalu timbul pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus memuji Tuhan? Kalau Bapak Ibu membaca ayat 3 dikatakan dengan jelas, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah yang dikatakan mengapa kita harus memuji Tuhan. Karena kedahsyatan Tuhan itu luar biasa. Dalam Mazmur 47 ayat 3 dikatakan, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Dahsyat berarti hebat, dahsyat berarti kuat, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau orang berkata, wih betapa dahsyatnya mereka, berarti betapa hebatnya mereka. Demikian juga Tuhan, saudara. Ketika kita memuji Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu luar biasa, saudara. Yang kedua, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena perintahnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 150 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi inilah satu perintah. Artinya harus kita jalankan setiap hari, setiap saat. Harus ada pujian. Harus ada pujian bagi Tuhan. Saudara, inilah kenapa kita harus memuji Tuhan. Karena perintahnya sesuai dengan Mazmur 90 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa kita harus memuji Tuhan setiap waktu? Karena Ia baik. Karena Ia baik. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 100 di dalam ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 100 ayat yang keempat dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Jadi dengan jelas dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Ia baik. Karena
Ia baik. Dan yang keempat, saudara, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena kasih setianya. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 107 di dalam ayat 19 sampai dengan 21, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 107 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya yang mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dan inilah pentingnya mengapa kita harus memuji Tuhan, karena kasih setianya. Dan yang kelima, saudara, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena keperkasaannya. Kalau kita kembali dalam Mazmur 150 di dalam ayat yang kedua, itu dengan jelas menunjukkan bagaimana keperkasaan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata demikian, Mazmur 950 ayat yang kedua. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Keperkasaan Tuhan luar biasa. Keperkasaan inilah yang membuat kita harus memuji Tuhan. Dan yang kelima, saudara, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena memuji Tuhan itu baik bagi kita. Memuji Tuhan itu baik bagi kita. Kalau kita kembali dalam Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan, haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang bercerai berat. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah binatang-binatang dan menyebut nama-nama semuanya itu. Besarlah Tuhan dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke ujung bumi. Saudara yang kasih Tuhan, kita memuji Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kita, saudara. Dan Dia selalu membela kita, Dia selalu menopang kita, bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang keenam, saudara, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena memuji Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur pasal 69 ayat 31 sampai dengan ayat 34, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur pasal 69 ayat 31 sampai dengan ayat 34, firman Allah berkata demikian. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu.
Jadi saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mencatat kenapa kita harus memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 69 dengan jelas berbicara tentang doa kesesakan yang dinyanyikan oleh Daud, saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ada satu lagu berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jadi dengan jelas, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena memuji Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya, kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena mendatangkan kuasa. Kalau kita membaca dalam Mazmur 84, Bapak Ibu, Mazmur pasal 84 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-5 dan 8. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah semua orang yang kekuatan di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila ia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyembunyikan dengan berkat. Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 84 ini yang dibawakan oleh Bani Korah, mereka melihat bahwa ketika mereka memuji Tuhan, maka mendatangkan kuasa. Saudara, hari ini saya percaya dengan kita mempelajari kenapa kita harus memuji Tuhan, saudara. Karena kedahsyatan Tuhan, karena perintah Tuhan, karena Ia baik, karena kasih setia Tuhan, keperkasaannya. Karena memuji Tuhan itu baik bagi kita, karena memuji Tuhan menyenangkan hati Tuhan, dan akhirnya kita mendatangkan kuasa. Saya percaya inilah poin yang pertama, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Memuji Tuhan bagi orang percaya bukanlah permohonan semata-mata, namun memuji Tuhan adalah satu perintah, satu keharusan. Ketika kita memuji Tuhan, di situ kita ada beberapa hal yang kita terima. Ada berkat, ada mukjizat, dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menghantar kita, Bapak Ibu, selalu, bahkan selalu memuji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Menyenangkan hati Tuhan mulai puji-pujian yang membuat kami bisa melihat karya Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami kalau seringkali kami bersungut-sungut, seringkali kami mengeluh, bahkan seringkali kami kecewa ketika masalah persoalan silih berganti. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami diajarkan oleh kebenaran firman-Mu. Ketika kami memuji Tuhan, ada kuasa yang turun atas kami. Ketika kami memuji Tuhan, ada mukjizat, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan ketika kami memuji Tuhan, ada kuasa turun atas kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan, memberikan terobosan-terobosan yang baru. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur dan kami mempelajari tentang bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat bekerja di hari ini, hari Selasa. Selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, dan jangan lupa ya, kita harus selalu memuji Tuhan.
ketika kita memuji Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan buat kita. Oh, ada kekuatan yang baru, ada kuasa yang turun atas kita ketika kita menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.